Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, benar, dah lama tidak ketemu. Tidak lama sekali, kalau bulan September ini enggak ketemu, bulan depan pas setahun. Itu saya mengajar di sini dari tahun 2006 ke 2005, 2003, 2003. Jadi 23 tahun saya mengajar di sini. Memang di saat tidak ke sini karena sudah jadi darah daging, melihat Bapak Ibu ini bukan melihat sosok di luar, tapi melihat ini bahagian dari saya. 23 tahun bukan sedikit. Alhamdulillah, karena pepatah Arab mengatakan zurziman tazdadu hubban. Jarang ketemu membuat rindu. Sering ketemu bosan. Pepatah Arab. Zurziman, ketemulah jarang-jarang. Tazdadu hubban. Tazdadu itu nampak cinta. Kalau begitu, kalau ini diamalkan, tahun depan lagi kita ketemu. Tapi pepatah tinggal pepatah, yang paling senang saya bisa melihat kembali. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kenapa kita kangen dengan anak kita di saat anak kita tidak bersama kita? Jawaban, karena puluhan tahun bersama kita, kangen. Ya, tanda kangen setelah tidak ke Oktober, karena mau Oktober lagi. Saya pergi ke Arab sering, termasuk haji. Setiap saya ke sana, setiap saya tawaf, saya doa khusus kepada teman-teman, belum pernah lupa, belum ya, kepada Masjid At-Taqwa ini. Belum pernah lupa. Ada yang terbayang wajahnya, ada yang keingat namanya tapi wajahnya udah hilang, ada yang ketemu dalam jamaah kelompok umum. Seakan-akan saya beri kajian, Bapak dan Ibu bersama ada di sini. Ujungnya selalu saya tutup dengan kalimat, ya Allah, orang yang duduk belajar dengan saya di satu tempat, yaitu di Masjid Al-Muttaqin, ya Allah, haramkan tubuhnya dari api neraka, ya Allah. Itu sering saya ucapkan. Jawabannya kenapa? Karena 23 tahun loh. Tidak sedikit 23 tahun itu. Dan setiap bulan ketemu. Ya, hari ini karena saya dikirim flyer
Judulnya kontemporer. Judulnya kontemporer. Kontemporer apa sih? Kontemporer yang kekinian. Kontemporer. Jadi kalau ngomong kalimat kontemporer itu tidak lepas dari MBG, ikan, bukan. Tidak lepas dari yang masalah kekinian. Saya selalu menghindari full kekinian, tapi ngomong kekinian ada hubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu saya senang. Kalau full kekinian tidak dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini bukan kajian. Ini namanya melepaskan unek-unek. Jadi kita kekinian yang kita bumbui dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai persoalannya apa, nanti baru kita selesaikan. Coba bapak dan ibu, kalau boleh kita ambil judul carut marutnya negara kita Indonesia sekarang. Tidak ada yang disalahkan. Kalau saya lihat, tidak ada yang disalahkan. Semua kita salah. Tidak boleh menyalahkan pemerintah karena rakyat ikut salah. Tidak boleh menyalahkan rakyat karena pemerintah juga banyak salah. Jadi carut marutnya negara ini dijawab oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi dengan poin-poin kecil, bukan poin besar. Kita bicarakan kalau poin kecil, kita bisa paham setelah pulang dari sini. Kalau poin besar nggak nyangkut nanti. Malah nambah berat beban untuk kita. Salah satu yang carut marut, nah gitu kan. Carut marut di Indonesia ini, saya ulang, tidak ada yang disalahkan. Jangan coba-coba menyalahkan pemerintah. Kalau dikaji-kaji, rakyat pun salah. Jangan coba-coba menyalahkan rakyat. Pemerintah juga salah. Saya nggak mau polisi menyalahkan rakyat. Karena polisi juga salah. Tidak tak mau jaksa, hakim, DPR, MPR, bupati, gubernur menyalahkan rakyat. Nggak mau. Karena kalian pun salah. Salah satu yang perlu kita obati, salah satu carut marut, beribu-ribu macam carut marutnya yang menyebabkan negara hancur. Dari mana hancur negara? Dengar baik-baik. Dari mana hancur negara? Supaya merasakan, Indonesia negara, salah satu negara terkaya di dunia secara material. Apa yang tidak dimiliki oleh Indonesia? Semuanya dimiliki. Yang tidak ada di negara yang lain ada di Indonesia. Kekayaannya luar biasa. Saya kadang-kadang kalau naik haji berdebat dengan orang Pakistan, dengan orang India, dengan orang Bangladesh, dengan orang Eropa, dengan orang Amerika, dengan orang Kanada, dengan orang Timur Tengah, dengan orang Afrika. Saya berdebat. Kita kaya betul. Malah dalam buku mereka pelajarannya, di sekolah-sekolah mereka, diajarkan negara-negara yang terkaya di dunia, negara salah satunya Indonesia dalam buku pelajaran mereka. Tapi pertanyaannya kenapa begini? Jawabannya satu. Jangan tersinggung. Belum ada pengelola negara yang baik. Itu jawabannya. Belum ada pengelola negara yang baik.
rakyat banyak berakhlak tidak baik, pemerintah banyak berakhlak tidak baik, penegak hukum banyak berakhlak tidak baik, akhirnya negara hancur. Sekaya apapun negara hancur. Sudah, salah satu, baru saya ulang lagi, salah satu poin yang tanda-tanda negara hancur, jawabannya banyak tikus dalam negara. Itu salah satu dari ribuan sebab. Bukan satu-satunya sebab. Salah satu dari ribuan sebab. Banyak tikus. Kalau bahasa kita, makan uang negara. Makan uang rakyat. Bahasa kita. Anehnya, coba anehnya. Yang menjadi tikus itu malah orang-orang yang beragama Islam lebih banyak. Ini yang ini mau masuk ke materi kita nih. Ini saya uraikan pelan-pelan turun ke materi. Rata-rata orang Islam ber-KTP Islam. Coba lihat yang korupsi itu. Rata-rata orang Islam. Pertanyaannya, agama Islam siapa yang ngajarkan kamu itu siapa sih? Gak ada yang mengajarkan. Tapi kenapa karakter umat Islam begitu? Nah, kita turunkan lagi. Kenapa umat Islam senang berbuat maksiat? Salah satunya senang korupsi. Salah satunya senang korupsi. Orang Muslim melakukan maksiat karena dia tidak sholat. Nah tuh, baru turun. Kok begitu tidak sholat? Iya. Ya, orang yang salat demi Allah tidak mungkin melakukan maksiat. Saya bersumpah loh. Ini saya bersumpah. Demi Allah. Orang yang melakukan salat demi Allah tidak mungkin melakukan maksiat. Tetapi kenapa dia melakukan maksiat? Jawabannya dia tidak pernah salat. Bagaimana Ustadz bilang dia tidak pernah salat? Wong tiap hari dengan saya dia salat. Tapi dia ketangkap KPK. Dia salat. Malah ulama. Malah membangun ulama. Memiliki pesantren. Memiliki departemen agama. Dia mengelola agama. Berbicara agama. Kenapa dia korupsi? Ulang lagi, tidak pernah dia salat. La ilaha illallah. Malah dia imam sering. Kalau datang ke masjid ini langsung Pak Ustadz imam asli kita minggir, dia kedepankan. Padahal dia koruptor. Jawabannya tetap dia tidak pernah salat. Dari mana kita tahu? Buka surat Al-Ankabut ayat 45. Udah mulai judul ini. Surat Al-Ankabut. Al-Ankabut tahu nggak? Laba-laba. Buka surat Al-Ankabut laba-laba. Surat laba-laba ayat 45. Yang ada HP boleh buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ujungnya, inna salata, rame-rame, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu sendiri sebagai bendungan besar, sebagai penghalang besar untuk jatuh dalam maksiat. Enggak mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, kalau betul-betul bapak ibu salat, bapak ibu bukan pelaku maksiat sama sekali. Tidak mungkin. Mustahil jatuh dalam maksiat.
Tapi orang salat tapi maksiat. Jawabannya tidak salat. Bagaimana? Tidak sah salat. Salatnya tiap hari tidak sah. Kalau tidak sah, kayak membuat jembatan. Tidak kuat sambungannya, kurang pas. Akhirnya selalu jatuh mobil, rusak, patah, roboh. Karena ada makan semen yang berhak 100 sak, dibuat 50 sak. 50 lagi semen berbentuk pasir. Dari semen murah yang sudah tidak laku lagi. Sudah agak membatu dia. Itu yang kerja kita, membuat jembatan rusak. Jembatan tidak bisa digunakan. Salatmu hancur, bisa kelihatan kamu melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat, jawabannya salatnya tidak pernah sah. Orang yang senang dengan maksiat, salatnya tidak sah. Kalau sah nggak mungkin. Wong Allah, wong pakai wong di situ. Wong Allah sendiri yang mengucapkan kalimat 1-2 rame-rame. 1-2-3. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu benteng kuat untuk tidak terlibat orang salat dalam kemungkaran. Tidak mungkin, benteng kuat. Tapi kenapa nggak jadi benteng salat itu? Jawabannya semen kurang, batu kurang, cornya nggak bagus, ada tikus di dalamnya. Bagaimana tikusnya? Katanya sekarang, orang salat tidak melakukan wudhu, sah nggak? Sah salat tanpa wudhu? Tidak. Wudhunya perbaiki. Wudhunya harus diperbaiki. Kalau wudhunya asal-asalan, salatnya yang kita lakukan tidak menjadi benteng untuk tidak terjerumus dalam maksiat. Bagaimana wudhu yang benar? Kita padukan ayat tadi dengan hadis. Hadis Rasul. Wudhu yang benar, dengar baik-baik Bapak dan Ibu. Setelah mendengar ini, tidak ada lagi yang salah berwudu. Setelah mendengar ini, tidak ada lagi yang asal-asalan berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi, di dalam Sahih Muslim dan di dalam Sunan Tirmizi, Rasulullah bersabda melalui Abi Hurairah. Riwayat itu dari Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'al 'abdu." Kalau orang sudah berwudu di masjid atau di rumahnya atau di kantor atau di mana-mana. Tawadda'a, berwudu. Faghasala wajhahu. Setelah dia mencuci dua tangannya, setelah dia berkumur-kumur dengan baik, setelah dia memasukkan air, bukan basahan dari jari, bukan basahan jari tangan, airnya dimasuk dalam hidung, dan istinsyak dan dibuang. Setelah itu, Anda basuh muka. Faghasala wajhahu, bahasa Nabi. Basuh muka. Setelah apa? Cuci tangan, telapak tangan dicuci yang benar. Yang benar, setelah itu berwudu kumur-kumur yang benar 3 kali. Kemudian masukkan air, bukan bekas air, bukan. Airnya dimasukkan dalam hidung dan dibuang. Kotoran dalam hidungmu terbuang bersama air. Kalau itu setelah itu, faghasla wajahu, basuh muka.
basuh muka dengan baik, sampai ke tempat tumbuh rambut di atas, ke kiri pentil kiri kanan, dan ke bawah dagu. Setelah itu, tahu enggak apa yang Allah berikan? Sabda Rasulullah, kharajat min wajhihi kullu khati'atin. Keluar lewat muka yang kita cuci yang benar tadi, tetesan-tetesan air itu mengeluarkan dosamu, mengeluarkan khilafmu dengan Allah selama ini, dosa sesama umat, dosa dengan Allah, dosa dengan agama Allah. Allah keluarkan kullu khati'ah, semua dosa itu. Nazara ilaiha bi'ainihi, sabda Rasul, kita sendiri menyaksikan, dosa yang keluar lewat air cuci muka tadi. Percaya tidak percaya? Coba rasakan nanti. Selama ini kita tidak rasakan karena wudhunya asal-asalan. Coba cuci muka pulang dari sini, nanti coba untuk salat duha. Pulang dari sini untuk salat duha dicoba. Setelah cuci tangan 3 kali, telapak tangan, kumur-kumur 3 kali dengan baik, masukkan air ke dalam hidung dan dibuang dengan baik. Setelah itu Anda cuci muka. Cuci muka yang benar, merata, cuci 3 kali. Apa yang kau rasakan? Tetesan-tetesan yang ada di mukamu, dosa-dosa lewat tetesan itu Allah keluarkan dari tubuhmu. Maka lega. Baru suci muka, udah lega. Kemudian sabda Rasulullah, wa idza ghasala yadayhi, bisa dia cuci tangan kanan dan tangan kirinya masing-masing 3 kali. Yadaihi, yang dia cuci bukan saqaihi. Itu banyak salah. Yang dia cuci yadaihi, tangannya. Kalau tangan dari ujung jari-jari, ini tangan namanya. Kalau saqaihi, dari sini dicuci, dari sini ke siku. Dari sini ke siku. Jawabannya yang disuruh cuci bukan saqaihi, bukan dari pergelangan ke siku. Yadaihi, dari ujung jari-jari sampai ke siku. Semuanya. Depan belakang siku sampai ujung jari-jari kena air. Tapi kenyataannya rata-rata orang berwudu, begitu cuci tangan, tangannya yang dicuci, ini tidak dicuci lagi karena sudah basah dia. Jawabannya, tidak diterima wudu'mu. Kalau begitu, kiri dan kanan 3 kali, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harajat min yadaihi, waktu cuci tangan itu Anda lihat sendiri tetesan-tetesan air yang keluar dari tanganmu, lewat tetesan itu Anda lihat sendiri dengan mata Anda, mata iman, bukan mata telanjang ini, mata iman. Anda lihat keluarlah dosa-dosa yang pernah kau lakukan dengan tanganmu. Seperti keluar dosa di waktu cuci muka, yang pernah kamu lakukan dosa itu dengan memandang haram, dengan mencium yang haram, dengan berbicara, mulut, lidah, gigi, langit-langit, itu yang haram.
ngomel melulu, ngalahin orang melulu. Bahasanya mulut Anda kayak comberan. Itu Allah ampuni semuanya. Dengan wudu yang benar tadi. Dosa yang panca indera yang ada di muka, dosa panca indera di tangan kiri dan kanan, Anda lihat sendiri di tetesan air wudumu. Penglihatan pakai iman ya, pakai iman. Kita lihat sendiri keluar dosa yang sering kita lakukan dengan panca indera kita selama ini. Fa'idha ghasala rijlaihi. Ini sabda Rasul. Hadis riwayat siapa tadi? Riwayat lupa. Riwayat siapa? Riwayat lupa. Riwayat tidak ingat lagi. Riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Saya tanya lagi. Riwayat siapa? Imam Muslim dan Tirmidzi. Hadis ini dari Abi Hurairah. Sabda Rasul. Kemudian yang terakhir, fa'idza ghasala rijlaihi. Kalau kalian membasuh dua lapak kaki. Begitu kita basuh, kita gosok-gosok kaki. Seperti menggosok-gosok tangan tadi. Jari-jari kaki kita gosok-gosok. Kemudian sampai kepada tumit. Kalau bisa kita naikkan sedikit setengah betis yang kita cuci. Pada saat itu orang beriman dengan mata iman melihat sendiri gugurnya dosa keluar lewat tetesan air wudhu tadi. Dosa apa? Dosa yang kaki ikut membantu melakukan maksiat selama ini. Kita situ dulu. Ujung hadisnya, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Begitu selesai berwudu, orang itu bersih dari dosa. Tidak ada dosa lagi. Ngelihat Pak Joko setelah berwudu, ini kayak bayi baru lahir tanpa dosa. Kalau wudunya seperti tadi. Bahasa Rasulullah, hatta yakhruja naqiyan min dzunubihi. Orang itu selesai berwudu tanpa dosa. Coba bayangkan bapak dan ibu setelah berwudu dinyatakan oleh Allah, hambaku kamu tidak berdosa, masuk masjid salat sayang. Bagaimana bangganya Anda tanpa dosa? Kalau sudah tidak berdosa, setelah itu kita keluar dari tempat wudu, kita pun dengar baik-baik mengucapkan, ini belum, sudah tidak ada dosa, orang tidak berdosa, ibu-ibu, bapak-bapak yang selesai berwudu, yang wudunya sempurna, benar-benar wudu, tidak asal-asalan, dengan ikhlas berwudu. Setelah itu hadis yang lain, hadis Imam Muslim, ini Muslim saja. Hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda thumma yaqul, setelah berwudu
dia menghadap ke kiblat, langsung dia berucap dan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalimat. Itu kalimat. Itu saja kalimat doa setelah wudu. Apa? 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja sabda Rasulullah. Kamu tadi tidak lagi berdosa. Mengucapkan ini lagi, futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Setelah berwuduk tadi kamu tidak berdosa, kayak bayi baru dilahirkan. Kamu ucapkan iman, asyhadu an la ilaha illallah. Kamu bersumpah, aku tidak memiliki Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad itu Nabi Allah, Rasul Allah. Aku beriman dengannya. Setelah mantap iman keluar dari wudu, Anda mantapkan imanmu setelah keluar dari wudu yang sudah tanpa dosa tadi, apa kejadiannya? Futihat lahu, kepada Anda dibuka abwabal jannah, pintu surga as-samaniyah yang 8. Pintu surga yang 8 dibuka. Terus sabda Rasulullah, yadkhulu, Anda diperbolehkan, silakan masuk, min ayyiha syaa, mau pilih yang mana. Pintu pertama silakan, pintu kedua silakan, pintu ketiga, 4, 5, 6, 7, pintu ke-8 silakan. Mau masuk dari pintu yang mana? Kurang apa lagi kepada orang yang berwudu yang benar, membaca doa ini yang benar. Kurang apa lagi Allah? Di saat Anda sudah boleh masuk surga, Anda pun salat. Baru Anda salat. Sebelum salat, kalau Anda tambah, Allahumma ja'alni. Ini riwayat khusus Imam Tirmizi. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, setelah Engkau ampuni dosaku dengan wuduk tadi, ya Allah, setelah Engkau buka pintu surga yang 8, Engkau persilakan saya masuk ke dalamnya melalui pintu yang mana saja, ya Allah. Setelah itu, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang taubat, ya Allah, tidak lagi melakukan dosa, ya Allah. Ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat, ya Allah, tidak lagi melakukan dosa. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang yang suci, bersih lahir dan batin. Ini belum Anda salat. Itu saja sudah cukup untuk tidak berbuat dosa setelah salat. Apalagi Anda masuk dalam salat. Waktu Anda masuk dalam salat tanpa dosa, Anda itu sudah. Kita masuk dalam salat enggak ada dosa. Karena dosa kita sudah habis saat berwudu. Dosa malah dipersiapkan surga sebelum salat. Diikrarkan oleh kita lagi, aku bertaubat ya Allah, aku bertaubat ya Allah, sumpah sarapah tidak lagi melakukan dosa ya Allah. Orang itu salat sekarang, nilai salatnya luar biasa jadinya.
Bayangkan salatnya luar biasa. Kenapa? Tidak berdosa, habis dari wudhu. Yang kedua, pintu surga sudah ada tiketnya. Kemudian kita bersumpah untuk tidak lagi maksiat. Sudah tiga, baru Allahu Akbar, baru salat. Bagaimana salatmu tidak diterima? Pasti diterima. Kenapa? Karena dari wudhu, dari bacaan doa, dari salat, semua proses sudah mantap. Sama seperti orang mau operasi. Itu ada prosesnya, lihat darahnya jangan tinggi, jangan rendah. Tidak darah kental, tidak darah encer. Diperiksa semua yang menyebabkan boleh operasi. Setelah aman, nyaman, semuanya, baru Anda dioperasi, selamat Anda. Tapi kalau dalam keadaan Anda darah tinggi, dioperasi, mati Anda. Maka proses wudhu bukan proses sembarangan. Proses doa setelah wudhu bukan kata-kata sembarangan. Ayo kita budayakan ibadah kita berkualitas. Mulai hari ini. Ini umur enggak? Ada yang muda? Semua muda insya Allah. Ini kalau kita lihat semua muda. Bukan sekarang. 30 tahun yang lalu. Ayo menjelang, maaf bahasa agak kasar, menjelang menyambut kematian. Tuh. Kita lagi menyambut. Menjelang menyambut datangnya kematian kepada kita, perbaiki Anda dari wudhu, doa setelah wudhu, dan dari salat. Keluar dari salat, Anda dikasih 1 miliar, korupsi nggak mau terima. 1 miliar aja nggak mau, apalagi cuma 10.000. Mulai Anda mental dengan maksiat. Mulai Anda jadi orang saleh. Duduknya Anda itu hamba saleh. Makannya Anda itu hamba saleh sedang makan. Dibawa oleh istri secangkir kopi kepada suaminya. Ini ibu salihah mengantarkan kopi kepada suami yang saleh. Batuknya Anda, batuknya orang saleh. Bersinnya Anda, bersinnya orang saleh. Ayo kita rapikan hidup kita menjelang menyambut datangnya malaikat Israel. Kita tidak lama Bapak dan Ibu. Tidak lama. Di WA kita tiap hari sudah kalimat inna lillah, sudah berpulang ke rahmat Allah. Itu tulisannya, pernyataannya. Betul-betul ke rahmat Allah atau sudah pulang ke bukan rahmat Allah. Lihat orang yang meninggal dulu. Kalau meninggalnya penuh dosa, bagaimana pulang ke rahmat Allah? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya pulang ke rahmat Allah. Kurang aminnya. Mudah-mudahan yang hadir ini semua kembali ke rahmat Allah. Kalau banyak amalan saleh, pulang ke rahmat Allah. Tapi kalau yang meninggal jarang salat, makan uang rakyat, ngomongnya mulutnya comberan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke comberan. Telah berpulang Bapak profesor, doktor, mantan menteri, mantan hakim, mantan ini ke comberan. Bapak dan Ibu, belum pernah saya tanya, sudah setahun. Belum pernah saya tanya Bapak. Saya tanya Bapak Ibu, yang saya ngomong ini jawab pengganti setahun yang lalu. Yang saya ngomong ini jelas.
kurang. Jelas? Kalau jelas pulang yuk. Udah. Bapak dan Ibu, kesimpulan. Kenapa banyak tikus di Indonesia yang membuat negara calon kaya menjadi termiskin? Ulang. Mengapa banyak tikus Indonesia yang menyebabkan negara kaya, negara terkaya di jajaran terkaya negara di dunia, gara-gara tikus tadi menyebabkan negara terkaya menjadi rakyat termiskin. Jawabnya kenapa? Sebelum kita jawab, rata-rata tikus itu dari Muslim, orang Islam, KTP Islam. Salat sering. Jawabannya, salatnya tidak berdasarkan wudhu tadi. Ulang. Salatnya tidak berdasarkan salah satunya wudhu yang tadi. Makanya kenapa jembatan cepat roboh? Jawabannya, undang-undang semen yang harus diberikan tidak sejumlah itu. Seperti yang baru kita dengar bersama di radio, di TV, resmi pemerintah mengumumkannya. Resmi pemerintah mengumumkannya. Layar untuk TV, layar untuk belajar di sekolah-sekolah, layar untuk belajar di sekolah. Harganya 150 juta per layar. Begitu turun tangan pemerintah resmi nanya kepada produksi 26 juta. Ulang-ulang, 26 juta. Harga yang sudah berjalan, sudah dibeli berbulan-bulan, bertahun-tahun, 150 juta. Pertanyaannya, 124 juta itu kemana satu layar? Sekolahnya berapa ratus ribu layar? Kali. Bukan miliar. Triliun, bukan triliun. Puluhan triliun, kemana larinya? Jawabannya, rata-rata ke kantong tikus yang berpeci. Rata-rata lari ke tikus yang ber-KTP Islam. Rata-rata. Kenapa mereka mau? Ini yang salah yang tadi. Malah aneh, datang orang seperti itu, tikus berpeci ke Masjid At-Taqwa, malah kata panitia, fadhal jadi imam. Tikus pula jadi imam. Ini yang terhormat geser. Geser. Ada tikus. Kenapa? Budaya orang Indonesia, saya katakan, tidak bisa membedakan siapa yang berhak jadi imam, siapa yang tidak berhak jadi imam. Itu nggak dibedakan. Kalau di Mesir sampai kepada tingkat orang yang merokok haram jadi imam. Sampai ke situ. Di kita enggak. Yang banyak korupsi silakan jadi imam. Jawab, sudah setahun lebih, hampir setahun enggak ke sini. Yang saya sampaikan ini jelas. Poinnya apa sih? Kesimpulan apa? Perbaiki wudu'mu. Wudu'lah dengan yang benar, bukan wudu' kalengan. Satu, rasakan setelah berwudu, setiap anggota yang kau cuci, rasakan dosamu keluar melalui tetesan air wudu'mu, perasaan iman. Sudah dua.
Yang ketiga, bacalah doa 1, 2, 3. Asyhadu an la, yang semangat, wa asyhadu an, wa asyhadu anna Muhammadan. Udah. Allahumma ja'alni waj'alni. Ini semua udah hafal. Yang belum hafal, pulang dari sini, tolong tanya sama cucu. Cucu udah hafal. Pulang dari sini yang belum hafal, tanya sama cucu. Cucu, ajar kakek doa setelah wudu. Insya Allah, tapi di sini sudah semuanya hafal. Yang belum hafal saja. Sudah. Itu 3 kesimpulan. Kesimpulan yang keempat, salat yang benar. Kalau kita melakukan kesimpulan yang kelima, itulah yang membuat Anda tidak menjadi tikus. Kalau tidak, mulut Anda comberan, akhlak Anda tikus dalam negara. Lagi, maaf yang hadir ini mudah-mudahan dalam rangka menyambutkan, bukan 17 Agustus besok. Saya tidak menyambutkan 17 Agustus, karena saya bukan pemerintah. Saya menyambut, sebelum kita sambut kedatangan malaikat Israel, perbaiki salat wudukmu, doamu, dan salatmu sebelum datangnya malaikat Israel. Dalam rangka menyambut kedatangan malaikat Israel, perbaikilah itu semua. Jawab jelas. Semoga semuanya panjang umur ya Allah. Ya Allah, semuanya yang hadir ini panjang umur ya Allah. Ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Perbaikilah akhlaknya ya Allah. Perbaiki wudunya ya Allah. Dan perbaiki salatnya ya Allah. Ya Allah, tanamkan ilmu yang kami sampaikan pagi ini kepada mereka dan kepada keluarga mereka. Dan diamalkan oleh orang-orang yang ikut mengkaji dan yang mendengar kajian ini lewat YouTube atau lewat media sosial. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan negara yang sedang menuju hancur ngerim sedikit untuk terlambat kehancuran, atau jalan salah satu untuk memperbaiki negara yang kami cintai ini ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.